Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Kehadiran dan Peran Ayah, yang akan diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 9. Nah, nanti akan kita kupas dari ayat-ayat tertentu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami terima kasih kebenaran firman-Mu yang pasti akan memerdekakan kami. Berbicara kepada kami Tuhan, agar kami mengerti segala sesuatu yang akan dibahas pagi hari ini. Engkau menolong kami, membimbing kami, agar kami dapat menjadi pelaku yang aktif dari kebenaran firman-Mu ini yang pasti memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu kepada kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 9. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 9 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Artinya, do not provoke your children. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. 9. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita mendengarkan dan berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, hormati ayahmu dan ibu ini merupakan bagian daripada 10 perintah Allah yang disertai dengan janji. Tidak ada satu dari perintah pun dari 10 perintah Allah ini disertai dengan janji, kecuali hormati ayahmu dan ibumu, karena janjinya yang disertai dengan janji yang berbunyi, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ingin umur panjang, hormati orang tua. Ini kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan mulai sebagai berikut. Seorang ayah punya peran yang unik dan sangat penting dalam hidup anak-anaknya. Karena itu ayah tidak cukup hanya sekedar hadir secara fisik di dalam sebuah rumah tangga. Tidak cukup hanya hadir saja secara fisik. Ia harus terlibat secara aktif dan dengan penuh semangat terlibat dalam proses pengasuhan anak-anak. Memandikan anak juga bagian daripada ayah, bukan hanya ibu. Mengantar anak sekolah, bermain, mengajar, mendisiplin, dan sebagainya. Yang harus dilakukan, ada beberapa catatan yang saya buat di sini, di mana seorang ayah harus aktif mengasuh anak-anaknya. Dari beberapa poin yang saya catatkan ini di sini, ingin saya
ajukan kepada kita sekalian untuk dapat belajar bersama-sama. Yang pertama, sebagai seorang ayah, temukan aktivitas yang dapat dilakukan bersama anakmu. Lakukanlah secara teratur, bukan hanya sesekali. Yang kedua, bantu anak-anakmu secara proaktif dan aktif untuk mengembangkan hobi dan minatnya. Yang ketiga, jangan bersifat kaku dalam mendidik anak-anak dengan memperlakukan begitu banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi sepenuhnya oleh anak-anak kita. Hendaklah kita juga dapat bersifat fleksibel di dalam hal ini. Hadirlah sebagai pendengar yang baik bagi anak-anakmu. Tidak selamanya engkau sebagai ayah harus berbicara. Yang kelima, kasih ibu dari anak-anakmu dengan sepenuh hati. Anak-anak akan belajar bagaimana engkau menghormati ibu mereka. 6. Ingat, engkau tidak akan pernah terlalu terlambat untuk mengatakan kepada anakmu, Papa mengasihimu. I love you. 7. Ayah yang baik harus mampu menjadi anak agar ia dapat menyelami kebutuhan sang anak, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, moral, dan spiritual. Di dalam hal ini. Tidak ada orang tua, tidak ada ayah, tidak ada ibu satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk saya. Banyak kesalahan yang diperbuat di dalam kehidupan ini, apalagi terhadap anak pertama di dalam sebuah keluarga, karena di sana masih ada error and trial and error. Selalu terjadi di dalam setiap keluarga. Kesalahan-kesalahan ini bukannya berakhir di sana, tetapi tetap dapat diperbaiki dengan belajar, membuat perubahan-perubahan yang dapat kita lakukan bersama-sama dengan mengakui, melihat, dan membuat perubahan. Firman Allah menyebutkan perintah ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat yang keempat. Peran orang tua dapat berubah selama anak-anak bertumbuh, tetapi tanggung jawab yang diberikan Allah pada mereka selaku orang tua akan tetap sama selamanya. Tidak akan berubah tanggung jawabnya. Tuhan, tolonglah kami, ini doa saya, untuk menjadi ayah yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anak kami dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Ayah yang aktif dan proaktif bukanlah ayah yang sempurna. Oh tidak. Tetapi dia adalah ayah yang hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Dan itu terjadi secara konsisten. Dia secara aktif hadir, terlibat, penuh perhatian, dan dapat diakses oleh anak-anaknya. Dia sungguh-sungguh belajar untuk memenangkan hati anak-anaknya, dan ia berjuang dengan sepenuh hati untuk melakukannya. Dia mengasihi, melindungi, melayani, dan menyediakan kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual mereka. Dia tidak takut untuk menegaskan cintanya kepada anak-anaknya ini. Dan ketika mereka berada di hadapannya, mereka merasa aman dan terjamin secara emosional dan fisik. Mereka tahu ayah mereka tidak akan mencelakakan mereka. Mereka tahu jika masalah timbul, ayah mereka akan hadir dalam kehidupan mereka untuk membantu memberikan solusi. Mereka juga tahu bahwa ayah mereka mau berkorban memberikan kehidupan pribadinya agar anaknya dapat hidup. Pada umumnya, kita sering dipengaruhi oleh tipe ayah yang kita miliki saat kita tumbuh dewasa, dan kita pun akan memiliki kecenderungan untuk memiliki tipe ayah yang sama. Apa yang ayah lakukan kepada kita, kita cenderung melakukan hal yang sama kepada anak-anak. Tapi kita harus memiliki keberanian untuk membuat stop, berhenti pada kita, dan membuat perubahan agar anak-anak yang berikutnya tidak mengalami apa yang telah kita alami. Tetapi terlepas dari tipe ayah yang kita miliki, saat kita bertumbuh dewasa, baik kita memiliki figur ayah yang baik, figur ayah yang buruk, biasa-biasa saja, atau tidak memiliki figur ayah, kita semua tetap harus belajar bagaimana kita dapat berperan sebagai ayah yang baik bagi anak-anak kita. Tidak ada, saya ulang, tidak ada satu alasan apapun
yang dapat membenarkan ayah yang tidak hadir dan berperan serta dalam kehidupan anak-anaknya. Tidak ada alasan apapun yang dapat diajukan. Aku hadir kok, aku bermain kok. Sesekalikah atau secara konstan, secara persisten dan konsisten, itu menentukan di dalam hal ini. Figur ayah seperti apapun yang kita alami saat bertumbuh dewasa tidak membebaskan kita dari tanggung jawab kita sebagai ayah yang harus bersifat proaktif dan aktif dalam kehidupan anak-anak kita. Anak-anak kita layak, saya ulang, anak-anak kita layak mendapatkan versi terbaik dari diri kita sebagai ayah yang baik, sehingga kita dapat memberikan pengarahan tentang seperti apa seharusnya seorang ayah yang sesungguhnya. Jika seorang ayah, dengarkan sebaik-baik bagian ini, jika seorang ayah menunjukkan sikap ketidakpedulian, misalnya dia mendengarkan seseorang atau di gereja tingkah lakunya bermain HP atau melakukan kegiatan yang lain. Hari-hari ini banyak karena banyak Zoom activities yang dilakukan dalam melakukan sebuah kebaktian. Kita melakukan kegiatan lain dan tidak menghormati firman misalnya. Anak akan melihat perilaku kita seperti ini. Ini akan dilakukan anak. Dan kita tidak berhak untuk mengatakan sesuatu yang lain dengan memberikan nasihat. Karena kita pun memberi petunjuk yang seperti itu. Dalam hal ini sang bapak atau sang ibu harus segera bertobat, meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik ini, agar anak-anak pun dapat belajar sesuatu yang baik. Ia, sang ayah, untuk dapat menjadi ayah yang baik, ia harus memiliki kemampuan apa? Kemampuan untuk berada pada posisi anak-anaknya. Sehingga ia dapat menyelami pikiran anak-anaknya dan memenuhi kebutuhan mereka, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Ia harus berani keluar dari luka-luka masa lampaunya akibat perilaku buruk yang mungkin dialaminya dari ayahnya saat ia bertumbuh dewasa, sehingga anak-anaknya tidak perlu mengalami perilaku buruk yang diterimanya dari ayahnya. Sosok ayah yang baik harus memiliki keberanian untuk mengatakan perilaku buruk yang telah aku terima harus berhenti pada diriku. Dan aku memilih untuk hadir, berperan, serta dan memberikan yang terbaik bagi pertumbuhan anak-anakku. Keterlibatan Allah Bapa secara aktif dan proaktif terlihat saat Allah Bapa dengan kesadaran penuh mengatakan kepada orang-orang yang hadir di Sungai Yordan setelah Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3:17. Pada saat Yesus dimuliakan di gunung seperti yang tertulis dalam Matius 17 ayat 1-5, di mana ia berubah rupa di depan mata Petrus, Yakobus dan Yohanes, di mana wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Terdengarlah suara dari dalam awan yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dan kemudian ia katakan sesuatu yang lain lagi, dengarkanlah dia. Nah, perkataan dengarkanlah dia yang tertulis di dalam Matius 17 ayat yang kelima, belum dikatakan Allah Bapa dalam Matius 3 ayat 17. Belum. Pada saat setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, belum ada perkataan itu. Ini hanya timbul pada Matius 17 ayat 5. Yaitu pada waktu Yesus berubah rupa ini. Dengarkanlah dia adalah klimaks dari siapa Yesus sesungguhnya, karena pada waktu itu selain Yesus, Petrus jelas melihat dalam roh bukan hanya Yesus, tapi juga Elia yang merepresentasikan Nabi dan Musa yang merepresentasikan hukum. Di sini terjadi transisi bahwa seluruh kitab para nabi dan hukum Taurat akan digenapi oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanannya di kayu salib yang tujuannya adalah untuk menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat ini melalui kematiannya untuk membayar upah dosa manusia.
Jelas bahwa Allah Bapa berperan secara aktif dan proaktif untuk mengatakan kepada kita sekalian, kepada dunia, siapa Yesus itu sesungguhnya. Ini Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkata tentang Yesus Kristus ini. Dengarkan dia. Dia lebih daripada sekedar nabi. Dia lebih daripada Musa yang melambangkan hukum Taurat itu. Dia penggenapan atau menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Di dalam dia, klimaks tertinggi itu terjadi. Peralihan itu terjadi. Hukum Taurat itu hanya sekedar mengantarkan kita kepada Yesus Kristus untuk beriman kepadanya, dan dari sana dia mengambil alih. Bapa peduli. Bapa mengambil peran aktif kepada orang-orang berdosa untuk dikembalikan ke dalam kerajaannya. Kita perlu memiliki sikap yang sama, berbaik hati, bermurah hati, peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Apakah selaku ayah kita berperan secara aktif dan proaktif dalam kehidupan anak-anak kita? Ataukah kita hanya hadir, sekedar hadir secara fisik, namun tidak berperan serta dengan memberikan bermacam alasan? Aku bermain kok, tapi matanya ditelepon, pegang telepon terus. Atau anaknya bermain sendiri dan dia nonton. Kita harus secara aktif melakukan kegiatan bersama dengan anak-anak kita. Anak-anak berharap ayah mereka untuk menetapkan aturan dan menegakkannya dengan menjadi pelaku yang aktif dari aturan yang dibuatnya. Artinya, anak-anak akan melihat apakah papanya akan melakukan aturan yang dibuatnya atau dia melanggar aturan tersebut. Dengan demikian hanya ada satu aturan yang berlaku bagi semua orang dalam sebuah rumah tangga. One house, one rule. Konsep ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 49. Baik bagi orang Yahudi maupun non-Yahudi, yang bukan Yahudi maupun Yahudi, hanya berlaku satu hukum. Mereka juga memandang ayah mereka untuk memberikan perasaan aman, baik secara fisik maupun emosional. Anak-anak ingin membuat ayah mereka bangga. Dan seorang ayah yang terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anaknya akan meningkatkan pertumbuhan, saya ulang, akan meningkatkan pertumbuhan secara batin maupun mental. Ya, jadi anak-anak ingin membuat ayah mereka itu bangga, itu normal itu. Tapi seorang ayah juga harus terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anaknya, di mana keikutsertaan sang ayah secara aktif ini akan meningkatkan pertumbuhan dan kekuatan batin serta mental anak-anaknya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan anak-anak kita, mari kita pelajari terlebih dahulu atau lebih lanjut lagi peran utama seorang ayah dalam keluarga. Paling tidak ada 3 poin, 3 butir yang ingin saya sampaikan tentang peran aktif seorang ayah di dalam sebuah rumah tangga. Dalam hampir setiap budaya cross cultural, mau di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Asia, sama aja, di Afrika, sama aja. Dalam hampir setiap budaya yang dipelajari, para ayah telah mengemban 3 peran utama. Ini mayoritas ya. 1, sang ayah berfungsi sebagai pelindung. Sang ayah berfungsi sebagai protektor. Yang kedua, sang ayah berfungsi sebagai provider, penyedia. Yang ketiga, sang ayah berfungsi sebagai the disciplinarian, pendisiplin. Sebelum kita membahas masing-masing peran ini, penting untuk dicatat bahwa dalam banyak keluarga dengan 2 orang tua, pada saat ini papa dan mama, para ibu juga memenuhi ketiga peran utama ini, seperti halnya para ayah. Para ibu melindungi anak-anak mereka dengan mengikat mereka di kursi mobil dan memasang sabuk pengaman, memantau penggunaan komputer, menilai lingkungan untuk potensi bahaya lainnya, ikut terlibat juga aktif dalam kegiatan anak-anak mereka dan sebagainya. Para ibu menyediakan kebutuhan keluarga mereka dengan bekerja di luar rumah seperti halnya para ayah. Selain itu, saat ini para ibu mengambil peran yang lebih lagi dalam mendisiplin anak-anak mereka lebih daripada masa lalu. Pada masa lalu kita terbiasa mendengarkan ungkapan, kamu tunggu ya sampai ayah datang. Kamu tunggu ya sampai daddy datang. Kamu tunggu ya sampai papa datang.
Nah, ibu tidak memiliki kuasa lagi, tidak memiliki otoritas jika ini terjadi. Bukan hanya tugas ayah, tapi ibu juga harus dapat berdiri pada posisi untuk mendisiplin anak-anak. Untuk tujuan pembahasan peran utama ayah hari ini, kita akan membahas pentingnya peran ayah dalam kehidupan seorang anak. Tetapi penting untuk mengakui bahwa para ibu juga terlibat secara aktif dalam peran-peran ini. Sekolah, saya ulang, sekolah maupun gereja, sekolah minggu misalnya, tidak pernah dapat menggantikan peran utama orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Ini adalah tugas orang tua masing-masing. Jadi yang pertama itu sebagai protektor ya. Kita lanjutkan. Sebagai pelindung atau protektor, salah satu strategi yang perlu diperhatikan adalah mendorong para ayah untuk melindungi bayi dan anak di rumah mereka, dan peran sebagai pelindung ini harus juga diberikan ketika sang ibu sedang hamil. Harus dimulai dari sana. Jadi jauh sebelum anak lahir, pada waktu mendapatkan kabar positif hamil. Dengan demikian, para ayah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan fisik maupun emosional bagi para ibu yang sedang hamil. Ayah harus secara aktif memikirkan tentang hal-hal apa saja yang dapat mereka lakukan untuk mempersiapkan rumah yang aman bagi anak-anak mereka. Rumah yang aman dan nyaman harus saya tambahkan bagi anak-anak mereka. Hal ini adalah salah satu cara yang dapat dilakukan para pria untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya yang mungkin terjadi di dalam rumah. Dan itu dimulai daripada melindungi sang ibu yang sedang hamil. Mungkin menyingkirkan barang-barang yang dapat menyebabkan sang ibu tersandung dan jatuh yang membahayakan kehamilan itu sendiri. Banyak hal yang harus dipikirkan di dalam sebuah rumah tangga ini. Bagaimana memberikan rasa nyaman dan aman kepada anggota keluarga. Mereka juga dapat melindungi anak-anak mereka dari bahaya luar dengan mempersiapkan anak-anak mereka terhadap kemungkinan bahaya yang ada. Hal ini sangat penting dalam komunitas di mana terdapat tingkat kekerasan yang lebih tinggi, di mana ada potensi anak terpapar aktivitas geng atau kejahatan. Berapa sering kita melihat laporan-laporan orang tua yang gagal menutup mengunci pintu, orang jahat yang lewat selalu ngecek pintu dan masuk ke dalam rumah. Kegagalan-kegagalan itu berulang-ulang kali terjadi. Dan ini adalah tanggung jawab orang tua untuk memastikan kenyamanan dan keamanan bagi para anak-anak. Jangan sampai terlambat yang menimbulkan penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Para ibu cenderung, saya ulang, ini dari research ya, para ibu cenderung melihat dunia luar dalam kaitannya dengan anak-anak mereka. Jadi mereka melihat dunia luar dalam kaitan dengan anak-anak mereka. Para ayah cenderung melihat anak-anak mereka dalam kaitannya dengan dunia luar. Ibu melihat dunia luar dalam kaitan dengan anak-anak, ayah melihat anak-anak dalam kaitan dengan dunia luar. Penekanan tradisional ibu adalah bahwa dia ingin melindungi anaknya agar tidak terluka atau tersakiti oleh kekuatan dari luar. Misalnya akibat bullies, strangers, ada orang asing di sana, anjing yang jahat, mean dogs misalnya ya, accidents, kecelakaan, penyakit, dan sebagainya. Dan kadang-kadang menimbulkan efek yang kurang menyenangkan bagi anak karena ini dinyanyikan terus-menerus menjadi sebuah nyanyian yang ditolak oleh anak akhirnya. Dia tidak pernah menginginkan hal ini terjadi pada anaknya. Itu yang terjadi. Namun berbeda dengan ayah. Pada ayah, naluri kebapaan mereka juga ingin mencegah hal-hal buruk terjadi pada anak-anak mereka. Untuk menghindari hal-hal buruk terjadi di luar kontrol mereka. Mereka ingin melakukan apa yang bisa mereka lakukan untuk mempersiapkan anak mereka untuk mengatasi jenis bahaya ini. Seringkali
para ayah akan mencoba mempersiapkan anak untuk menangani bahaya eksternal. Seperti orang asing yang berbahaya, anjing yang buas, petir misalnya, peluru, nyasar, bagaimana supaya jangan berada dekat-dekat geng, ya, jatuh atau kecelakaan. Kedua peran ini penting bagi anak. Ibu melindungi anak dari pengaruh dunia luar, ayah mempersiapkan anak dari bahaya dunia luar. Jadi memberikan informasi. Ayah, perhatikan, ayah yang baik, saya katakan ayah yang baik akan mempersiapkan anak dengan memberikan informasi. Tapi tidak jarang anak menolak informasi, menganggap mereka serba tahu. Terjadi bolak-balik di dalam hal ini. Tapi bukan berarti ayah harus berhenti di dalam hal ini, tetap memberikan pesan-pesan. Suatu saat mereka akan mengerti tentang hal ini. Jangan menyerahkan semuanya itu kepada sang istri atau ibu di dalam hal ini. Dan untuk kemudian menyesal di belakang hari. Peran lain dari pelindung atau protektor yang dimainkan ayah adalah dengan mengamati lingkungan sosial dan mengenal teman sebaya dan teman anak-anak mereka. Harus tahu. Jadi kalau waktu anak-anak bermain ke rumah, kita akan mengenal siapa mereka. Sebelum kita mengirim anak kita datang ke rumah orang lain, kita harus mengerti keamanan yang ada di dalam rumah tersebut. Kebanyakan kesalahan dikatakanlah aku pikir. Kita harus menyelidiki terlebih dahulu terhadap kenyamanan dan keamanan bagi anak. Itu penting supaya kita dapat menghindari hal-hal yang tidak perlu terjadi. Juga ketika anak-anak kita pergi ke rumah keluarga lain, apakah kita tahu apa yang ada di dalam rumah itu? Kita tahu siapa yang ada di dalam rumah itu? Apakah mereka memiliki senjata api di rumah? Apakah kekerasan dalam rumah tangga KDRT terjadi di dalam rumah tangga tersebut? Apakah anak berada di lingkungan yang aman? Apakah keluarga ini adalah keluarga yang penuh dengan kasih, bertanggung jawab? Atau lebih banyak bersifat bullies, bersifat manipulatif, sehingga membahayakan anak-anak dan anak-anak dapat belajar sesuatu yang negatif dari keluarga ini. Apa yang perlu aku lakukan untuk melindungi anakku dari lingkungan yang dapat menyebabkan ancaman bagi mereka? Para ayah juga menjamin keselamatan anak mereka dengan membentuk lingkungan yang aman bagi anak-anak mereka. Dengan kata lain, mereka dapat melihat lingkungan mereka. Misalnya, saya katakan tadi rumah tangga di mana anak-anak mereka akan bermain, aman nggak ya? Siapa yang ada dalam rumah itu? Kita harus membuat persahabatan terlebih dahulu sebelum mengirim anak-anak kita ke tempat itu. Lingkungannya aman nggak di daerah sana? Di mana anak-anak ini bermain? Komunitasnya bagaimana di dalam hal ini? Dan mempersiapkan tempat yang aman serta menjauhkan bahaya dari kehidupan anak-anak. Persiapan-persiapan ini harus diberikan. Penyedia, fungsi yang kedua. The provider. Sebagai peran penyedia atau provider, kemampuan seorang ayah untuk menyediakan kebutuhan keluarganya terkait dengan rasa tanggung jawabnya, rasa identitasnya, dan kejantanannya. Budaya yang berbeda memiliki pesan yang berbeda tentang apa artinya menjadi seorang pria, suami, dan ayah. Banyak dari budaya-budaya tersebut melihat bahwa salah satu peran utama ayah adalah sebagai penyedia, the provider. Tapi ini akan hilang jika sang ayah tidak bertanggung jawab, artinya menggunakan uang yang harus dipergunakan untuk keluarga bagi kepentingan pribadinya, apapun itu bentuknya. Bahwa the real, di Amerika paling tidak ya, mereka mengatakan seperti ini. The real man bring home the bacon. Ini pepatah atau pernyataan yang berlaku di Amerika. Mereka mengatakan the real man bring home the bacon. Apa artinya? Artinya adalah pria sejati itu membawa pulang uang untuk kebutuhan hidup anggota keluarganya. Mereka menghidupi keluarga mereka. Mereka mungkin menganggap ladang atau bekerja di pabrik, di pertambangan atau hutan. Memang pekerjaan ini keras. Tapi itu yang dapat mereka lakukan, maka itu yang mereka kerjakan. Meskipun pekerjaan itu mungkin berbahaya,
Itu adalah tanggung jawab mereka sebagai penyedia bagi keluarga mereka. Seperti yang telah disebutkan di atas, di banyak rumah tangga dengan dua orang tua saat ini, ayah tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia, tetapi masih merupakan peran penting yang dipenuhi oleh ayah dalam kehidupan mereka berkeluarga. Harus ada yang juga ikut secara aktif mengambil peran serta mendidik anak-anak bersama dengan anak-anak ini. Pendisiplin, the disciplinarian, dalam ini fungsi ayah yang ketiga ya, dalam mempersiapkan anak-anak mereka untuk masa depan, para ayah seringkali memiliki harapan yang tinggi. Mereka ingin agar anak mereka berhasil. Orang tua mana yang tidak ingin anak mereka berhasil? Semua orang tua ingin melihat anak mereka berhasil. Lebih dari diri mereka sendiri. Melihat apa yang ada di depan mata. Bercita-cita untuk hal-hal yang lebih besar dan lebih baik bagi kehidupan anak-anak mereka. Sehingga pada waktu mereka sudah tiada lagi, mereka tahu anak-anak ini sudah berhasil dan pasti berhasil. Dengan demikian, para ayah harus ada di sana untuk mengajari anak-anak mereka bagaimana menangani impuls mereka, bagaimana tetap tenang di bawah tekanan, dan bagaimana menghadapi situasi di mana mereka tidak membahayakan diri mereka sendiri atau membahayakan orang lain. Fungsi ayah harus mendidik, membimbing, memberitahu. Bagaimana misalnya berkendaraan sepeda dengan baik, bagaimana mengajarkan anak bersepeda dengan baik, dan nanti bagaimana menyetir, mengendarai mobil dengan baik, memberikan petunjuk, mempersiapkan anak tersebut terhadap bahaya-bahaya kemungkinan yang akan terjadi di tengah jalan, blind spot, dan sebagainya. Jika kesalahan terjadi bukan berarti akhir daripada segala-galanya, semua ini tetap dapat diperbaiki dengan memberikan informasi-informasi yang sehat dan berguna bagi kehidupan anak. Sekalipun anak menolak, kewajiban orang tua tetap memberikan informasi ini sampai mereka mengerti pada saatnya. Dalam budaya dominan di Amerika Serikat, banyak ayah yang memenuhi peran sebagai pendisiplin. Di Asia demikian juga. Tetapi harus dengan cara yang aman dan penuh hormat. Tidak boleh dengan cara kekerasan. Karena anak laki-laki yang dibesarkan di rumah dengan kekerasan cenderung melanggengkan hal itu dalam keluarga mereka. Mereka akan ngutip, mereka akan fotokopi tingkah laku yang keras itu dan melakukan kepada istri dan anak-anak mereka. Menggunakan peran sebagai pendisiplin itu penting karena ayah menggunakan kehadiran fisiknya dan mengajarkan anak mereka bagaimana menanggapi situasi yang sesuai dan tepat. Beberapa waktu ini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang di dalam dunia konseling, rule of thumb-nya saya beritahu kepada mereka. Jika seorang anak perempuan tidak dapat menghormati ibunya dengan baik, sulit bagi dia untuk dapat menjadi istri yang baik. Jika seorang anak laki-laki tidak dapat menghormati ayahnya dan bertanggung jawab di dalam rumah dengan baik, sulit bagi dia untuk menjadi seorang suami yang penuh dengan tanggung jawab. Rule of thumb-nya seperti itu. Karena mereka akan melakukan apa yang dilihatnya terjadi di rumah. Sampai anak tersebut mengalami perubahan, melihat kesalahan tersebut, menerima kesalahan tersebut, dan memperbaiki. Barulah ia dapat berfungsi sebagai seorang istri ataupun seorang suami. Karena itu dunia konseling ini diperlukan pada hari-hari ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Apa yang Alkitab katakan tentang ayah Kristen? Ulangan 6 ayat 1-9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidup engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel,
Lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sebelum saya melanjutkan ini, saya ingin mengoreksi kesalahan yang barusan saya sebutkan. Terngiang di telinga saya sebuah perkataan lain. Yang harus saya perbaiki itu adalah, maafkan saya untuk apa yang saya sebutkan tadi, saya perbaiki sekarang ini. Seorang anak perempuan harus menghormati ayahnya, dan seorang anak laki-laki harus menghormati ibunya lebih. Karena ini adalah persiapan bagi mereka. Karena anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki. Seorang anak laki-laki akan menikah dengan seorang perempuan yang harus dapat dihormatinya, harus dapat dicintainya, harus dapat diberikan rasa nyaman dan aman di dalam kehidupan ini. Ini bolak-balik terjadi seperti itu. Tetapi pada dasarnya, menghormati orang tua itu merupakan hal yang baik karena bukan hanya umur panjang dijanjikan oleh Tuhan, tapi ini akan dibawa masuk ke dalam pernikahan. Luka-luka yang dapat terjadi di dalam sebuah rumah tangga akan memberikan efek negatif ke dalam kehidupan rumah tangga yang berikutnya. Tapi ini dapat diperbaiki melalui dunia konseling. Sekarang banyak tersedia hal yang seperti itu. Karena tidak ada orang tua yang sempurna pada dasarnya. Nah, dengan demikian kesalahan sudah saya perbaiki. Perintah terbesar dalam kitab suci ini adalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kedua mengatakan, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Permulaan hikmat ini. Takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Dan berpeganglah pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Selanjutnya ulangan 6 ayat 6 dan 7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Pada hari ini. Haruslah engkau perhatikan. Jadi hari ini diperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Artinya, sang ayah harus secara terus-menerus mengajarkan kebenaran Alkitab kepada para anak-anak. Bagaimana kalau cuma ada single mom? Ya, single mom bertanggung jawab untuk mengajarkan pendidikan moral berdasarkan kebenaran Alkitab ini kepada anak-anak. Harus terus dalam setiap keadaan, waktu bangun, waktu berjalan, waktu vakansi, dan semuanya itu tetap berjalan. Anak akan menolak, nggak ada masalah. Fungsi ini tetap harus dijalankan karena ini adalah perintah Tuhan. Secara sejarah bangsa Israel mengungkapkan bahwa sang ayah harus rajin dan cermat dalam mengajar anak-anaknya dalam cara dan firman Tuhan untuk perkembangan dan kesejahteraan rohani mereka sendiri. Ayah yang patuh pada perintah kitab suci melakukan hal itu. Amsal 22:6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mendidik artinya ayah dan ibu memberikan instruksi pertama kepada anak-anak mereka, yaitu pendidikan awal sebelum anak menginjakkan kakinya di pelataran sekolah untuk menerima pendidikan lebih lanjut dalam bidang akademis. Pelatihan ini dirancang untuk menjelaskan kepada anak-anak cara hidup yang mereka inginkan. Sangat penting untuk memulai pendidikan awal anak dengan cara ini
Artinya mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Jadi pendidikan awal ini memegang peranan penting dalam perjalanan hidup sang anak. Terjadinya di rumah. Efesus 6 ayat 4 adalah ringkasan instruksi kepada para ayah, kepada para bapak yang dinyatakan baik secara negatif maupun secara positif. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jangan bangkitkan, dalam bahasa Inggrisnya katakan do not provoke, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Terjemahan dalam New King James Version yang saya bacakan dari Ephesians 6 ayat 4. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Saya ulang. And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Bagian negatif dari ayat ini menunjukkan bahwa seorang ayah tidak boleh menumbuhkan pikiran negatif pada anak-anaknya dengan menunjukkan kekerasan, ketidakadilan, keberpihakan, atau penggunaan otoritas yang tidak masuk akal. Tingkah laku yang kasar dan tidak masuk akal terhadap seorang anak akan menimbulkan kejahatan di dalam hatinya. Kata provoke atau memprovokasi berarti memancing, menjengkelkan, menggosok dengan cara yang salah, menghasut, atau bermaksud mengadu domba di dalam ini, memecah belahkan. Provokasi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah provokasi yang dilakukan dengan tujuan, motif, dan metode yang salah. Provokasi yang mengarah kepada kekerasan pada hal-hal yang tidak masuk akal, ketegaran, kekakuan, tuntutan yang kejam, pembatasan yang tidak perlu, dan desakan egois yang ditimbulkan ayah dengan otoriter, diktator, dengan otoritas diktator. Provokasi seperti itu akan menimbulkan reaksi yang merugikan, mematikan kasih dalam kehidupan anak-anak, mengurangi keinginan mereka akan kekudusan, dan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak mungkin dapat menyenangkan orang tua mereka. Orang tua yang bijak berusaha menjadikan ketaatan sesuatu yang diinginkan dan dapat dicapai dengan kasih dan kelembutan. Bagian positif dari Efesus 6 ayat 4 adalah diungkapkan dalam arahan yang komprehensif. Dalam ungkapan yang komprehensif artinya ungkapan yang menyeluruh. Mendidik mereka, artinya membesarkan mereka, mengembangkan tingkah laku mereka dalam semua aspek kehidupan mereka melalui ajaran dan nasihat Tuhan. Ini komprehensif, ini menyeluruh. Ini adalah keseluruhan proses pendidikan dan disiplin. Kata mendidik mengandung arti mengingatkan anak akan kesalahan yang bersifat konstruktif. Ingatkan lagi, ingatkan lagi, ingatkan lagi. Dan kewajiban mereka untuk membuat perubahan terhadap tingkah laku mereka yang salah. Tanggung jawab orang tua terus mengingatkan. Sekalipun anak tidak suka diberitahu, tetap informasi ini diberikan. Ayah Kristen benar-benar merupakan alat di tangan Tuhan. Seluruh proses pengajaran dan disiplin harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dan izinkan. Sehingga otoritasnya harus dibawa ke dalam kontak yang konstan, ke dalam alam pikiran, mind, hati, heart, dan hati nurani yang baik. Conscience-nya harus benar. Conscience-nya, hati nuraninya harus baik. Ayah manusia tidak boleh menampilkan dirinya sebagai otoritas tertinggi. Tidak boleh untuk menentukan kebenaran dan kewajiban. Hanya dengan menjadikan Tuhan sebagai guru dan penguasa yang atas otoritasnya segala sesuatu dilakukan, maka tujuan pendidikan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Martin Luther berkata, keep an apple beside the road to give the child when he does well. Saya ulang,
Ini perkataan dari Martin Luther yang saya kutip. Keep an apple beside the road to give the child when he does well. Simpan sebuah apel di samping tongkat untuk diberikan kepada anak ketika dia menunjukkan perilaku yang baik. Ada pujian, ada penghargaan di dalam hal ini. Ada rewarding system yang diberikan. Disiplin harus dijalankan dengan hati-hati dan latihan terus-menerus dengan banyak berdoa. Ajaran, disiplin, dan nasihat melalui firman Tuhan memberikan baik teguran maupun dorongan adalah inti dari pendidikan. Instruksi berasal dari Tuhan yang diperoleh atas dasar perenungan firman-Nya dan dilaksanakan oleh orang tua, terutama ayah, tetapi juga di bawah arahannya, ibu. Disiplin Kristiani diperlukan untuk memampukan anak-anak tumbuh dewasa dengan rasa hormat kepada Tuhan, respek terhadap otoritas orang tua, pengetahuan tentang standar Kristiani, dan kebiasaan pengendalian diri. Sebagai penutup, summary saya, closing statement saya seperti ini. Dalam 2 Timotius 3:16-17 yang saya akan kutip, 2 Timotius 3:16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, orang-orang Kristen maksudnya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kenapa dikatakan orang Kristen? Di sini katakan kepunyaan Allah. Dan mereka yang memiliki firman Allah di dalam Alkitab. Tanggung jawab pertama seorang ayah adalah memperkenalkan anak-anaknya dengan kitab suci. Sarana dan metode yang mungkin digunakan para ayah untuk mengajarkan kebenaran Allah akan berbeda-beda, tapi standarnya tetap satu, yaitu Alkitab. Sebagaimana ayah yang setia dalam teladan, artinya ia mengajarkan apa yang ia sendiri lakukan. Sehingga apa yang anak-anaknya pelajari tentang Allah berdasarkan apa yang mereka lihat, ayah mereka lakukan, akan menempatkan mereka dalam kedudukan yang baik sepanjang kehidupan duniawi mereka. Apapun yang mereka lakukan atau kemanapun mereka pergi, mereka tetap akan membawa pengajaran yang telah mereka lihat dan terima dari ayah mereka. Amin. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu telah disampaikan, telah ditaburkan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus masih terus berbicara, mengingatkan kami, menuntun kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan dan buka pintu hati kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Bapa yang penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih ini melimpahkan berkat-Nya atas kita sekalian. Sehingga engkau dijadikan kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang engkau kerjakan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, engkau akan memperolehnya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita, menuntun kita di jalan yang benar. Dan kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian. Kebaktian telah selesai. Dan kita akan berjumpa kembali atas izin Tuhan minggu depan. Sementara itu jangan lupa jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan bagi yang merayakan Imlek, selamat merayakan Hari Tahun Baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.